Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji UKIN dan LPTK Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Atik Sumiati SPD dengan nomor NIM 233060034. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 akan melakukan UKIN, yaitu praktek pembelajaran di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Selamat menyaksikan. Dan dimana kita bertemu lagi untuk pembelajaran geografi di pagi hari ini. Apakah kabar kalian bagaimana hari ini? Baik, syukur alhamdulillah. Nah, di sini pada hari ini ada yang tidak masuk kah? Nah, ya, saya absen dulu ya. Ana Isna ini hadir. Azenti, Billy izin. Faisal hadir. Firmandano, Jessica hadir. Laila sakit. Nadia hadir. Noval izin. Warzukni izin. Siva hadir. Berarti ada beberapa yang tidak masuk ya. Oke, di sini dalam kesepakatan hari ini, sebelum kita belajar, kesepakatan kelasnya bahwa dalam pembelajaran di hari ini ya, kita harus aktif, di mana dalam pembelajarannya nantinya ketika ada yang berdiskusi ya boleh tunjuk tangan dan jangan ribut, dan juga hargai temannya yang sedang melakukan suatu argumentasi. Siap untuk belajar hari ini? Ya. Yang kedua, kalau misalnya mau izin keluar, izin dulu sebelum keluar dari ruangan ini ya. Kalau enggak, diam di tempat saja ya. Kita mulai saja sebelum pembelajarannya ya. Hari ini kita akan mengaitkan pembelajaran dari materi tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang sumber daya alam. Oke, kita kaitkan ya. Kita kaitkan. Sebenarnya sumber daya alam Indonesia kaya apa tidak? Kaya ya. Kaya akan sumber daya alam. Seperti apa kaitannya? Kekayaan sumber daya alam ada apa aja? Ada batu bara, ada minyak bumi, emas, lalu ada nikel. Oke, itu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kita akan bahas ya, yang kita akan bahas dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mempelajari materinya, silakan berdiri dulu, kita explain dulu. Siap ya? Ikuti gerakannya ya. Nah, supaya apa? Supaya sehat badannya. Silakan. Oke, ikuti.
Itu tadi kita udah SPG, kita mulai pembelajarannya gimana dalam kita lihat dulu dari videonya. Nanti saya minta tolong sama kalian dari gambaran ini ya. Tolong simak baik-baik rekaman videonya. Sebagai bangsa Indonesia, negara kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dari Sabang hingga Merauke. Indonesia merupakan negara dominan dalam industri pertambangan global, produksi komoditas penting seperti tanah, emas, boksit, dan nikel. Indonesia juga terus menjadi salah satu pengekspor batu bara termal terbesar di dunia. Pengetahuan berikut bahan tambang yang ditemukan di setiap daerah Indonesia. Dilihat gambar petanya. Sumatera. Pulau Sumatera kaya akan hasil tambang yang minyak bumi, emas, perak, batu bara, mangan, gas alam, belerang, platina, timah, bauksit, granit, tembaga, besi, dan kabut. Yang kedua, Jawa dan Nusa Tenggara. Pulau Jawa dan Nusa Tenggara juga menyimpan potensi kekayaan alam berupa batu kapur, marmer, emas, perak, mangan, belerang, besi, batu bara, gipsum, fosfat, minyak bumi, nikel, bata, marmer, minyak bumi. Indonesia harus bersyukur sumber daya alam yang melimpah yang diakui oleh Tuhan. Oke. Nah, dari video tadi ya, menjelaskan tadi berapakah pulau yang ada di Indonesia yang memiliki sumber daya alam? Berapa? Berapa? Ada 5. Ada pulau apa aja? Ya, terus Kalimantan, Sulawesi, Papua. Oke ya. Itu ada 5 dari pulau-pulau besar. Nah, di Sumatera kita tinggal di mana? Di Bengkulu, yaitu di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, kekayaan alamnya seperti apa? Kalau di Provinsi Bengkulu ada batu bara, emas, dan sawit atau karet termasuk nggak? Termasuk, karena dia bisa diperbaharui, ya, diperbaharui. Maka dari itu yang akan kita bahas. Oke, kita mulai saja dari pembelajaran ini bahwa sumber daya alam yaitu kaitannya dengan Indonesia itu sangat kaya. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ada sumber daya alam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang bisa dimanfaatkan, ya, seperti batu bara. Batu bara manfaatnya apa? Batu bara manfaatnya apa? Untuk bahan bakar. Untuk apa lagi? Untuk aspal. Lalu ada lagi yang bisa diperbaharui. Seperti apa yang bisa diperbarui? Seperti tumbuhan dan hewan ya. Nah, kalau misalnya tumbuhan seperti apa tadi? Sawit. Kelapa sawit apa yang dimanfaati? Minyaknya ya, jadi minyak dari buahnya ya. Jadi kalau misalnya dalam kaitan kehidupan sehari-hari, apakah sumber daya alam itu sangat bermanfaat? Sangat bermanfaat.
silakan anak Isna ini Jani, Nadia, Robi, Andika, Lia, silakan duduk sebelah sana. Enak. Nomor satu. Ana, Jani, Nadia, Robi, Lia, silakan duduk di sana. Untuk kelompok 2. Ada Faisal, Enrico, Emadio, Zani, Siva, Naifa di sini. Kelompok 3. Dan ada orangnya, silakan bergerak dari tempat. Kelompok 4. Kelompok 4. Ada Intan, Nadia, Mayang, Jessica, Aldi, Ira. Kelompok 4. Baik, itu masuk ke kelompok itu. Yang itu masuk ke kelompok 2. Jadi rombongan Nah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, biar satu persatu ke kelompoknya, ya. Oke, ini nanti bagiannya yang diisi kalimatnya, bagian apa namanya, peta-petanya, itu baru pembagiannya dan itu. Oke. Silakan dulu di sana LKPD-nya sudah ada kolom yang harus kalian isikan, di mana beberapa hal yang kalian ada di sini ada tadi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Ya, 3 itu yang akan kalian bahas nantinya per kelompok masing-masing. Oke, ini nanti bagiannya yang diisi kalimatnya, bagian apa namanya, peta-petanya, bagiannya. Oke, silakan dibagi ya. Oke, ini sudah satu kelompoknya, bagikan dulu satu persatu ya. Iya. Oke, di sini untuk PPT-nya. Oke, golongannya. Oke. Oke, untuk kelompok 1 ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibaca oleh Papua merupakan negara yang kaya akan bahan tambang seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir,
mencapai 8.000 ton biji hari. Kemudian meningkat menjadi 18.000 per ton biji dan tahu. Pemanfaatan budaya pertambangan di Indonesia. Jawabannya adalah kegiatan pertambangan yang terjadi di berbagai tahap diantaranya prospeksi, kegiatan penyelidikan dan pencarian pendapat bahan galian atau mineral yang beragam. Dua, eksplorasi. Tiga, eksploitasi. Empat, pengolahan atau pemurnian penggalian. Apa dampak dari penambangan ilegal? Pertama, menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi. Kedua, membahayakan keselamatan, yakni bisa menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, berpotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup. Ada potensi banjir, longsor hingga mengurangi kesuburan tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pertambangan di Pulau Jawa. SDA pertambangan. Sumber daya pertambangan terdapat potensi tambang seperti emas, tembaga, batu bara, biji besi, dan mineral lainnya di Pulau Jawa. Sebaran penghasil minyak sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia termasuk di Wonosobo, Delta, Jawa Timur, Selatan, Jawa Tengah. Sumber daya pertambangan. Sumber daya pertambangan berdasarkan golongannya yaitu barang tambang golongan A diantaranya minyak bumi, batu bara, nikel dan timah putih. Barang tambang golongan B diantaranya emas, perak, platina, intan, besi, belerang, tembaga, dan bauksit. Barang tambangan golongan C diantaranya pasir vulkanik, batu granit, obsidian, mermer, bauxit, kopar, gipsum, mangan, zeolite, dan pasir kuarsa. Persebaran pertambangan di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah, minyak bumi dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji tembaga, biji emas, perak, dan biji mangan. Jawa Timur, minyak bumi, Palmer. Jawa Barat, emas, perak, sen, timbal, tembaga, mangan, pasir besi, belerang. Itulah diskusi kami. Silakan Pak.
Mengapa di Pulau Jawa hampir tidak ada tambang batu bara? Siapa lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, sebelum diekspor barang tambang harus diolah terlebih dahulu. Apa tujuan kebijakan tersebut? Ya, satu lagi pertanyaannya. Apa yang menyebabkan Baiklah, saya akan menjawab bahwa hampir tidak ada tambang batu bara. Jawabannya, karena sebenarnya Pulau Jawa ini hanya berada di dalam laut yang kemudian terangkat secara tiba-tiba oleh abu banyak. Karena terangkat tiba-tiba, maka kebanyakan mineral yang terbentuk adalah kapur yang berasal dari sisa-sisa karang dan koral. Jika Anda teliti dan melihat peta Pulau Jawa, Anda akan melihat bahwa sepanjang Pulau Jawa dilalui gunung yang memanjang melalui dari timur sampai ke barat. Aktivitas vulkanik tersebut yang mengangkat Pulau Jawa yang semula berada di dalam air menjadi di atas air. Berbeda dengan batu bara yang bahan dasarnya endapan organik yang merupakan sisa-sisa tanaman dan terkompresi dalam perut bumi. Pengendapan ini membutuhkan waktu yang lama dan tanpa tekanan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Danu. Sebelum diekspor barang tambang harus diolah terlebih dahulu. Apa tujuan kebijakan tersebut? Jawabannya itu artinya jika hasil tambang diolah terlebih dahulu sebelum memberikan peluang lapangan kerja dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara melalui tambahan nilai produk, serta memberikan kemudahan untuk kemudahan kebutuhan dalam negeri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Apa yang menyebabkan kesenjangan sumber daya bahan tambang di Indonesia tidak merata? Jawaban: kesenjangan sumber daya alam Indonesia yang tidak merata yang mempengaruhi tiga faktor utama. Pertama, faktor geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan, dataran antara rendah dan tinggi. Serta gunung-gunung membuat Indonesia memiliki variasi sumber daya alam yang melimpah. Kedua, faktor geologis. Tempatnya masing-masing. Sini. Tadi udah diskusi bahwa tentang pertambangan ya, beberapa kelompok sudah mendiskusikan untuk mempresentasikan. Oke, dalam pembelajaran ini ya, dalam pembelajaran tentang sumber daya alam atau khususnya pertambangan di Indonesia, di mana Indonesia kaya akan sumber daya alamnya ya. Nah, yang saya tanyakan sekarang ya, sebenarnya manfaat dari sumber daya alam itu untuk kehidupan sehari-hari banyak nggak manfaatnya? Banyak. Siapa yang bisa? Apa aja manfaatnya tadi? Manfaatnya satu, untuk bahan bakar, untuk minyak apa? Minyak bumi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi udah per kelompok sudah dibentuk. Nah, dari pembelajaran ini ya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang bisa diambil dari diskusi hari ini dan pembelajaran hari ini? Ayo, Sri, bisa? Ya. yang saya dapat dari hasil pelajaran tadi yaitu
sumber daya bahan tambang di Indonesia tidak merata karena persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata dipengaruhi 3 faktor utama. Pertama, faktor geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat dataran rendah dan tinggi serta gunung membuat Indonesia memiliki variasi sumber daya alam yang berimbang. Yang kedua, faktor geologis. Faktor geologis. Oke, udah tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, itu salah satu bentuk bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak diperbarui yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Oke, dari pembelajaran ini satu lagi yang bisa menyimpulkan kembali. Ya, siapa lagi? Dari pembelajaran tadi, saya menyimpulkan dari penambangan ilegal, pertama karena menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi. Yang kedua, membahayakan keselamatan, yakni bisa menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup, adanya potensi banjir, longsor, hingga mengurangi kesuburan tanah. Oke, jadi bisa disimpulkan kita dari pembelajaran ini bahwa sumber daya alam itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, baik itu untuk kehidupan kita, baik itu untuk lingkungan, dan dimana kita harus menjaga sumber daya alam itu supaya tidak habis. Maka dari itu kita harus mengolah dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kalau batu bara dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena akan habis. Minyak bumi pun juga sama akan habis kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan.